cirinya orang yang bukan ahli ilmu tapi kelihatannya berilmu. Nah, siapa itu? Yakni mereka yang menyibukkan diri bil khilaf wal jidal minhum, yang selalu sibuk untuk berdebat, sibuk untuk menyampaikan kekurangan si fulan ini, sibuk untuk menyampaikan kekurangan mazhab ini begini. Jadi sibuknya masalah khilafiyah. Nah, ini hati-hati. Hati-hati karena para ulama itu tidak pernah mensibukkan diri dalam persoalan khilafiyah. Bahwa dulu para ulama berbeda pendapat, ya, tapi perbedaan pendapat itu lebih banyak ditulis di buku daripada disampaikan dengan lisan. Jadi personnya yang kemudian dijauhi, bukan sifatnya. Nah, ini yang harus kita latih sehingga kita tidak perlu membenci orang, tidak perlu membenci siapapun, mendendam kepada siapapun. Wa idza ra'aita minhum syarran fakilhum ilallahi azza wa jalla. Kalaupun kita mengetahui mereka itu melakukan keburukan, fakilhum ilallah, maka sudah serahkan saja kepada Allah. Karena apa? Kita nggak punya kapasitas untuk menghukum, kecuali kita punya kapasitas untuk menghukum. Jadi kalau punya kapasitas untuk menghukum, silahkan dihukum. Tapi kalau tidak punya kapasitas untuk menghukum, maka tugas kita sebagaimana Rasulullah sampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini soal hukum. Maka diatasi dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan aturan. Tapi kalau nggak punya bagaimana? Fabilisani, ya cukup dengan ilmu. Ilmu nggak punya juga, fabiqalbi, maka cukup dengan hati. Dengan hati itu cukup dengan doa, menolak kemaksiatan dan kemungkaran itu dan serahkan kepada Allah. Nah, itu urusan Allah yang ngatur. Jangan kita menghukumi si fulan pasti masuk neraka, itu enggak urusan kita. Wasta'id billahi min syarrihim wa la ta'adibhum wa la taqul lahum. Ini juga disampaikan oleh Imam Ghazali, nasihat kepada kita. Maka cukup kita berlindung kepada Allah, jangan kita justru mencela mereka, juga jangan mengatakan kepada mereka kalimat lima lam ta'rifu haqqi wa ana fulan bin fulan wa ana al-fadhil minal ulum. Jadi kalimat ini jangan sampai keluar. Ketika ada orang melakukan kesalahan kemudian kita sampaikan, tolong dihormati, kalian nggak tahu siapa saya. Oh, kalian nggak tahu saya ini siapa. Kalian nggak tahu saya ini ilmunya seberapa. Kalimat ini tidak perlu disampaikan. Kata Imam Ghazali, fa inna dzalika kalamul hamqa. Itu perkataan orang bodoh. Jadi orang kok pengen dihormati oleh orang yang tidak mau menghormati, nah itu orang bodoh. Ya tidak perlu. Karena penghormatan itu tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Sekedar simbolik mungkin, tapi di belakang tidak bisa menghormati. Jadi tidak bisa dipaksa. Jadi buat apa kita sampaikan? Sudah saja kalau ada orang berbuat buruk, kalau memang itu bukan kapasitas kita mengingatkan, ya tidak kira urusan kita. Wa asyaddun nasi hamqahum may yuzakki nafsahu wa yunthi 'alaiha. Dan seburuk-buruk manusia itu kalau ada orang yang memuliakan dirinya sendiri di hadapan orang yang dia benci. Nah, itu enggak ada gunanya, justru bikin kesel orang. Kesel orang. Jadi musuh itu tidak perlu tahu kebaikan kita, karena semua kebaikan kita pasti dianggap buruk. Teman kita juga tidak perlu tahu banyak kebaikan kita, karena apapun yang kita lakukan dia sudah tahu persis karena teman dekat. Sehingga kebaikan kita itu sejatinya nggak perlu diceritakan kepada siapapun, kecuali mungkin menjadi keteladanan bagi generasi penerus. Generasi penerus, mungkin ke anak, ke cucu, itu silahkan. Jadi kalau ketemu orang disampaikan, ya rasa-rasanya tidak perlu juga cerita-cerita itu.
Wa'lam anna Allah azza wa jalla lam yusallit 'alaika illa li dhanbi sabaqa mink. Dan ketahuilah bahwa Allah itu tidak mungkin juga mentakdirkan kita tertimpa musibah, keburukan, illa li dhanbin sabaqa mink, kecuali karena dosa yang pernah kita lakukan dulu. Fastaghfirillahi min dzambik, maka tugas kita beristighfar. Jadi kalau ada orang ya misalnya sandal kita hilang, dompet jatuh hilang misalnya, kalaupun itu kita anggap sebagai musibah besar yang berat, maka tugas kita langsung suudzonnya pada diri sendiri, jadi bukan pada orang lain. Bahwa yang mencuri itu dosa, iya, tapi tugas kita ke dalam. Tugas kita apa? Kita tidak mungkin tertimpa musibah itu kalau kita tidak melakukan dosa sebelumnya. Nah, ini tentu ditakdirkan bagi orang yang baik, karena harus bisa membedakan mana ujian, mana azab. Nah, ini. Jadi mana ujian, mana azab. Azab itu bagi mereka yang tidak banyak melakukan kebaikan kemudian ditimpa keburukan, itu bisa jadi azab. Ujian itu ditimpakan kepada mereka yang banyak kebaikan kemudian diuji. Kenapa diuji? Karena mau dinaikkan. Sebagaimana anak kalau sekolah, ujian itu untuk dinaikkan kelas. Nah, problemnya kalau ada orang sudahlah maksiat banyak, begitu sakit dibilangnya ini ujian dari Allah. Nah, itu bukan ujian, jangan-jangan azab. Orang maksiatnya sering. Nah, tapi ini juga sama, bukan tugas kita menjas orang ini azab atau tidak, tapi itu kepada kita. Sehingga kalaupun kita melakukan sesuatu dan tertimpa sesuatu musibah, yang kita ingat adalah dosa kita dan kita istighfar. Jangan-jangan kita tadi tanpa sengaja merendahkan orang, tanpa sengaja mencelakai orang. Jadi sederhana saja, misalnya naik motor, naik mobil, ternyata airnya nyipat ke orang lain, kita tidak tahu. Nah, yang seperti itu kita tidak pernah tahu, tugas kita beristighfar saja. Walam anna dzalika ubahu minallahi ta'ala, dan ketahuilah itulah cara Allah menghukum kita. Jadi kalau kita merasa dihukum oleh Allah di dunia, itu kita harus bersyukur. Karena kita husnudzon kepada Allah, dituntaskannya di sini. Karena kalau dituntaskan di akhiratnya panjang. Kasus seperti perzinahan hari ini yang sangat marak, itu juga persoalan sama, karena hukumannya kemudian justru dihilangkan. Hari ini kebanyakan kalau hamil duluan ya dinikahkan, jadi tidak ada hukuman. Nanti mengatakan udahlah itu biar Allah saja yang menghukum. Ya kalau hukumannya di sini, kalau nanti di akhirat saja gimana? Lebih berat. Nah, itulah kenapa harus ada hukuman. Hukuman itu untuk meringankan. Sehingga kalau kita baca misalnya kisah dari perempuan Bani Ghamidiyah itu, yang dia mengaku berzina, kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku telah berzina. Nah, Rasulullah kemudian lihat ke para sahabat, ini perempuan gila apa enggak? Enggak ya Rasulullah. Kalau gitu perempuan itu kemudian ditanya, kalau begitu kamu sekarang berzina, kalau memang betul berzina, cari siapa saksinya yang melihat kamu berzina. Akhirnya perempuan Bani Ghamidiyah itu pulang kemudian nyari saksi yang melihat dia berzina. Kemudian datang lagi ke Nabi. Begitu datang ke Nabi, kemudian apakah langsung dirajam? Ternyata tidak dirajam. Nabi kemudian bertanya, kamu sekarang hamil atau tidak?
hamil ya Rasulullah. Kalau begitu kamu pulang lahirkan. Begitu beberapa bulan kemudian datang lagi, ya Rasulullah, ini anakku sudah lahir, rajam aku. Rasulullah enggak kemudian rajam langsung. Rasulullah kemudian tentu tidak tega dengan anak kecil itu. Kemudian Rasulullah sampaikan, sapih anak itu sampai dia bisa makan. Artinya kemudian ia pulang lagi perempuan itu. Beberapa riwayat menyebutkan itu sampai 1 tahun lebih. Kemudian perempuan itu datang lagi menunjukkan, ya Rasulullah, anakku sudah menggenggam roti. Artinya dia sudah tidak menyusu lagi. Maka rajam aku ingin dihukum dengan hukuman yang memang Allah kehendaki. Disitulah Nabi Muhammad gak punya alasan lagi. Maka perempuan itu akhirnya dirajam. Tapi dirajam ya semuanya tentu hening, karena perempuan itu sudah ngaku berkali-kali. Dan kemudian Umar waktu itu marah. Umar marah itu bukan karena kemaksiatan perempuan itu, karena Umar sebenarnya tahu Rasul itu sudah ngampunin, gak usah balik lagi. Ternyata balik lagi. Begitu Umar marah, kemudian ditegur oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengucapkan kalimat, ya Umar, jangan kau marahi dia. Sungguh siapapun yang mau dihukum dengan hukum Allah, andai perempuan itu pahalanya karena dihukum dengan hukum Allah, pahalanya itu dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, maka pahala itu mencukupi. Jadi tidak ada lagi dosanya. Nah, inilah cara kita untuk menimbang. Kalau kita terkena musibah, motretnya ke dalam diri bukan keluar. Jadi jangan kemudian menyalahkan orang, tapi mungkin kita yang sempat melakukan keburukan, kemaksiatan. Wa kun fi ma bainahum sami'an li haqqihim. Dan kemudian tugas kita cukup dengarkan kebaikan-kebaikan dari mereka. Wa sam'an batilihim. Bisukan atau tulikan telinga kita dari kebatilan-kebatilan. Jadi kalau ada orang ngomongin aib, ya anggap aja kita enggak dengar. Natqan bimahasinihim, justru yang kita sampaikan kebaikan-kebaikan saja. Samutan an masawihim, juga kita diam saja, udah, kita tidak perlu ceritakan kalau ada orang melakukan keburukan. Nah, tugas kita di situ. Memang ini tidak mudah karena manusia itu ahli komentar. Jadi apalagi kita itu kadang-kadang ahli komentar, pengennya ngomentari semuanya. Tapi ya mari kita latih agar hidayah itu mudah datang. Karena kita itu kadang-kadang terlalu sibuk mikirin orang lain, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa yang kita butuhkan itu adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Kemudian wahdhar makhalatal mutafaqqih az-zaman, maka hati-hatilah untuk bertemu, berkumpul dengan orang-orang mutafaqih. Mutafaqih itu bukan faqih, tapi orang yang seolah-olah faqih, para ahli ilmu yang mungkin banyak maksiatnya. Mutafaqih, seorang orang yang agak-agaknya ini pinter apa enggak. Di zaman itu banyak. Kata Imam Ghazali, di zaman Imam Ghazali saja banyak, apalagi hari ini. Apalagi hari ini. Ada riwayat dalam Imam At-Tabrani itu ada kalimat alaikum zamanan kathratu faqihim alimhum. Jadi nanti akan ada zaman banyak yang kathratu ulama'uhu wa qalilun fuqaha'uhu khutaba'uhu. Jadi akan ada zaman itu di mana banyak ulamanya, wa qalilun khutaba'uhu, yang ceramah sedikit. Fala amalu fihi khair minal ilmi. Maka dalam keadaan seperti itu
amal apa saja pasti bagus daripada belajar. Karena apa? Banyak ulamanya daripada penceramahnya. Wa alaikum zamanan katsirun khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Tapi nanti juga ada zaman, ada fase di mana kita dalam keadaan banyak sekali orang yang pandai ceramah, wa qalilun fuqaha'uhu. Jadi tapi sedikit sekali ulamanya. Ahli fikihnya sedikit. Yang pandai ceramah banyak. Maka di sini Rasulullah sampaikan wal ilmu fihi khairum minal amal. Maka pada saat seperti itu belajar itu jauh lebih baik daripada sekedar amal. Karena kita khawatir ini amal benar apa enggak. Jadi kita harus memperbanyak diri untuk belajar. La siyamal mustaghillina bil khilafi wal jidali minhum. Nah, ini cirinya orang yang bukan ahli ilmu tapi kelihatannya berilmu. Nah, siapa itu? Yakni mereka yang menyibukkan diri bil khilaf wal jidali minhum, yang selalu sibuk untuk berdebat, sibuk untuk menyampaikan kekurangan si fulan ini, sibuk untuk menyampaikan kekurangan mazhab ini begini. Jadi sibuknya masalah khilafiyah. Nah, ini hati-hati. Hati-hati karena para ulama itu tidak pernah mensibukkan diri dalam persoalan khilafiyah. Bahwa dulu para ulama berbeda pendapat, ya. Tapi perbedaan pendapat itu lebih banyak ditulis di buku daripada disampaikan dengan lisan. Maka bagaimana perbedaan pendapat Imam Syafi'i kepada Imam Malik, yang gurunya sendiri kata Imam Syafi'i, aku berbeda pendapat dengan guruku pada 5.000 perkara. Tapi guruku itu adalah nama di antara nama yang selalu aku sebut dalam doa. Itu berbeda pendapat tapi tidak kemudian diomongkan kemana-mana. Jadi tapi ada ulama-ulama yang kadang-kadang isinya itu debat terus. Nanti kita kadang-kadang belajar Islamnya belum selesai tapi tiba-tiba langsung masalah khilafiyah. Nah, ini rasa-rasanya belum saatnya. Sudah ilmunya yang sederhana dulu, jangan langsung soal beda pendapat. Fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raybal manun. Karena orang-orang seperti ini biasanya melihat kita dengan perasaan dengki, perasaan merendahkan. Apalagi mereka hanya sekedar cari nama. Maka ya sudah, tugas kita belajar saja. Wa yaqta'una 'alaika bidzunun wa taghamaduna 'alaika bil uyun. Mereka juga orang yang suka banyak berprasangka. Jadi beberapa kali saya juga kadang ditanya, menurut Ustaz si fulan ini gimana? Si fulan ini gimana? Ya jawab kita sederhana saja. Apa yang mereka baca belum tentu saya sempat baca. Jadi bisa jadi yang mereka baca tidak tahu saya bukunya di mana. Jadi mungkin bacaan saya yang kurang. Itu saja. Atau nanti kita jawab sebagaimana jawaban Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi muridnya Imam Abu Hanifah tapi banyak sekali beda pendapat sama Abu Hanifah. Ketika banyak berbeda pendapat ditanya, "Ya Abu Hasan, bukankah engkau dulu muridnya Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah itu? Kenapa kau banyak sekali berbeda pendapat?" Nah, apa kata beliau? Sungguh guruku itu orang cerdas. Dia tahu apa yang tidak aku tahu. Karena itu dia punya jawaban berbeda saat itu. Nah, sekarang kalian di hadapanku, yang aku tahu adalah jawaban untuk kalian, bukan jawaban guruku yang lalu. Nah, itu caranya. Jadi bukan kita bilang itu kan pendapat yang dulu gak usah dipikirin. Nah, ulama ada tempatnya. Wiyaqsu 'alaika atharatin fi khali isratik. Nah, ini juga mungkin tidak banyak tapi
Banyak orang yang kadang-kadang sibuk mengumpulkan aib orang, menghitung aib orang. Apalagi kalau di media sosial itu atau di YouTube biasanya itu si fulan membantah si fulan, si fulan menghajar si fulan, padahal mereka nggak ketemu, tapi yang bikin video itu ada aja. Nah, ini yang perlu kita hatta yajhabaka biha fi ghadamati wa munadharatin la yaqilu laka athra wa la yaghfirunaka laka zallah wa la yasturuna laka aurah. Bahkan mereka itu kadang-kadang ketawa. Jadi ketawa itu ketawa karena kita itu diributkan satu dengan yang lain. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, maka kita harus betul-betul hati-hati dengan apa yang dilakukan orang. Tugas kita hanya berhusnudzon sama orang dan beristighfar andai kata keburukan itu menimpa kita. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.